Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bagus di channel Bagus IT. Video kali ini kita akan menginstal dan mengkonfigurasi yang namanya MailSaver dan juga Webmail. Apa itu MailSaver? MailSaver adalah program demo yang bekerja menampung dan mendistribusikan email dalam suatu jaringan. Nah, protokol yang umum digunakan antara lain SMTP, POP3, dan IMAP. Untuk POP3 dan IMAP itu fungsinya sama. POP3 adalah singkatan dari Post Office Protocol 3. POP3 menggunakan port yang 110. Nah, untuk perbedaan POP3 dan IMAP itu adalah jika kalian menggunakan dua device saat kalian ingin meretrieve atau mengambil email menggunakan protokol POP3, maka email yang di dalam mail server akan dihapus atau dipindahkan ke user. Jadi jika kalian menggunakan dua device yaitu laptop dan handphone, pertama kalian menggunakan laptop, maka mailnya akan masuk ke user yang menggunakan device laptop. Namun kemudian jika kalian login menggunakan handphone, maka email yang di dalam mail server sudah kosong, tidak ada, karena sudah dipindahkan ke device yang laptop tadi. Lalu yang selanjutnya IMAP ialah singkatan dari Internet Message Access Protocol. IMAP menggunakan port 143. Untuk fungsinya sama, tapi untuk IMAP kelebihannya adalah kalian bisa menggunakan multi device karena email yang ada di mail server itu masih ada dan dikirimkan ke user adalah kopiannya. Jadi jika kalian menggunakan laptop kemudian kalian menggunakan HP untuk meretrieve email di mail server, masih ada karena file aslinya masih ada di mail server, yang dikirimkan adalah kopiannya. Lalu ada yang namanya SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, menggunakan port 25. Ini gunanya untuk sending email, mengirimkan email user ke mail server. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke langkah instalasi dan konfigurasi mail server dan juga webmail. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Ini kita sudah masuk ke dalam Debian-nya. Pertama-tama kita login sebagai user terlebih dahulu. Nah, apabila sudah, kita masuk ke konfigurasi DNS terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ketik nano /etc /bin /resbagus.com. Kenapa resbagus.com? Karena di video yang sebelumnya, yaitu di yang DNS server, file yang db.127 saya copy menjadi resbagus.com. Jadi saya menggunakan yang ini, resbagus.com. Kalian enter. Nah, di sini yang perlu kalian tambahkan adalah yang di bagian bawahnya. Kalian tambahkan satu, ini bukan, ini ini ptf. Lalu di sini kalian tambahkan mail.bagus.com. Nah, apabila sudah, kalian simpan, save. Lalu kita restart service bin 9 restart. Oh, berarti menggunakan /etc/ oh maaf, service 9 bin, D nya ketinggal. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan menginstal layanan-layanan yang diperlukan, yaitu Postfix, Dovecot, dan POP3D. Kita mengganggu saja, maaf. Kita ketik apt install Postfix, Dovecot strip IMAP D, kemudian Dovecot strip POP3D. apt install first strip Dovecot strip IMAP D
duplicate for 3D, kemudian kalian enter. Nah di sini yes. Nah untuk Postfix configuration di sini kalian pilih yang internet site, kalian enter. Untuk sistem mailnya saya di sini bagus.com. Oke. Kita tunggu progresnya, masih 52%, 95. Nah di sini diminta untuk memasukkan DVD yang kedua. Kita masukkan DVD yang keduanya, DVD 2. Oke. Kemudian jangan lupa yes dan dikonekkan. Nah apabila sudah connect, kalian enter. Kita tunggu progresnya hingga selesai teman-teman. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian kita masuk ke DPK. Kita masuk konfigurasi DPKG strip configure DPKG configure Postfix DPKG configure Postfix, enter. Di sini sama internet site bagus.com, dan yang di sini kita skip aja, sini skip, yang ini kalian pilih no. Nah yang di sini kalian harus tambahkan IP 0.0.0.0, prefixnya 0. Kalau sudah kalian enter, sini kalian enter. Yang di sini kalian pilih yang IP versi 4. Oke. Nah kemudian kita masuk ke cd/attach/postfix-nya teman-teman. Kalian enter, kita ls lebih dahulu. Nah di sini kita akan nano yang main cf, kalian enter. Untuk di bagian ini kalian ke bagian paling bawah, kalian tambahkan yang home underscore mailbox sama dengan maildir. Oke, maildir. Oke, seperti ini. Home mailbox sama dengan maildir. Untuk maildirnya M nya itu yang kapital, M besar, jangan sampai salah. Kalian simpan, save. Di sini kita klik dulu. Oke. Selanjutnya kalian masuk ke cd/attach/duplicate, kalian enter. Kita ls lebih dahulu. Untuk di sini yang kita config adalah nano duplicate.config, kalian enter. Nah di sini kalian ke bagian listen sini, kemudian kalian hapus pagar dan titik 2 dan koma, jadi listen sama dengan bintang. Kalian simpan, kita klik terlebih dahulu. Nah selanjutnya kita ls lagi, cd config.d. Nah kita ls. Nah di bagian ini kita konfigurasi yang 10 out config. Nah nano 10 strip out .config, kalian enter. Di bagian ini yang mana, yang disable plain text ini kalian hapus pagarnya dan ubah menjadi no. Jangan lupa kalian ubah menjadi no, kemudian kalian simpan. Seperti itu saja. Lalu kita nano 10 strip mail.config, kalian enter. Nah yang bagian ini yang mail location mail dia kita aktifkan atau kita hapus pagarnya, dan yang ini yang aktif ini
mail location mbox ini kita nonaktifkan dengan tambahkan itu pagar. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kalian save. Oke, ke langkah selanjutnya kita akan membuat user mailnya. Di sini kita bikin dua agar bisa saling berkirim email. Jadi di sini kita add user, misalnya namanya adalah mail user 1. Kita masukkan passwordnya 12345 biar mudah diingat. Ini kita skip. Nah, di bagian ini kalian pilih yes, jangan lupa kalian yes. Oke. Kemudian di sini kita yang mail user 2, passwordnya kita samakan 12345. Skip lagi, yes. Oke, kita clear. Kemudian kalian ketik mail d make dot duplicate spasi slash etc slash scale skel slash maild. M nya harus menggunakan huruf kapital, jangan menggunakan huruf yang kecil, nanti akan salah konfigurasinya. maild, kita enter. Nah, kemudian kita restart postfix nya dengan duplicate-nya slash attach slash I need .d slash postfix bukan, kita reload dahulu postfix-nya. Oke, kemudian kita restart. Sudah. Kemudian yang kita restart lagi adalah duplicate-nya. Duplicate. Kita restart. Sudah oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan pengujian mail server tanpa menggunakan webmail, karena webmailnya belum kita install. Di sini kita ketik kita menggunakan telnet localhost. Kita akan mengirim mail ke mail user 2. Jadi di sini kita menggunakan port yang 25 SMTP, telnet localhost 25. Nah, di sini kalian tulis mail from usernya dari mail user 1, mail from mail user 1. Oke, kita kirim XJPT to mail user 2. Oke. Nah, untuk isinya kita tulis data, enter. Kalian masukkan datanya, yaitu misalnya di sini ini adalah pengujian mail server menggunakan telnet tanpa webmail. Kalian enter dan tambahkan titik, enter lagi. Oke, sudah. Kemudian kita quit. Selanjutnya di sini kita sebagai yang penerimanya. Jadi langkahnya kita ketik telnet localhost lagi, localhost menggunakan port 110 yang port 3 kalau nggak salah, nih port 110 port 3. Kalian enter. Nah, di sini kalian ketik user, lalu masukkan nama usernya mail user 2. Oke, kemudian passwordnya, semua passwordnya tadi saya masukkan 12345 biar mudah diingat. Oke, sudah login. Kemudian kita cek start. Nah, di situ sudah ada 1, berarti kita RETR 1. Kalian enter. Nah, di sini sudah ada mail dari mail user 1.@bagus.com. Isinya adalah, ini adalah pengujian mail server menggunakan telnet, berhasil terkirim ke mail user 2. Kalau sudah, sini kita quit lagi. Oke teman-teman, saya minum dulu sebentar.
few moments later. Nah, selanjutnya karena menggunakan cara yang seperti tadi itu sangat tidak disarankan atau sulit, jadi kita akan menginstal yang namanya webmail. Jadi kita akan menginstal namanya webmail. Webmailnya adalah namanya adalah Runcup. Nah, webmail ini menggunakan interface jadi lebih dimudahkan dibandingkan command line yang tadi. Sebelum kita menginstal webmail atau kita menggunakan Runcup, kita install Runcupnya, kita harus membuat user Runcup di PHP admin. Jadi sini saya akan login ke MySQL strip O berarti usernya root min p, kita masukkan passwordnya 12345. Oke, kita sudah masuk. Kemudian kita tulis create user, kita buat user, petik di sini namanya adalah Runcup. Harus sama, tidak boleh typo sedikit pun. Add localhost karena bisa Runcupnya nggak kebaca. Di sini localhost identified by passwordnya di sini kita samakan 12345 titik koma, jangan sampai lupa titik koma. Kalian enter query. Oke, berarti sudah berhasil. Kemudian kita berakses via user Runcup ini bisa mengakses semua database dengan masukkan perintah grant all privilege on. Oke, maaf, flash on bintang to di sini namanya petik, kemudian Runcup add localhost, jangan lupa petiknya juga localhost, kemudian titik koma, kemudian kalian enter. Oke, kemudian kita flush titik koma juga, enter. Oke, yang terakhir kita quit. Nah, sekarang kita sudah ada user Runcupnya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan sebelum kita install, pertama-tama nih kalian masukkan DVD yang ketiga. Hampir lupa saya. Di sini DVD 3. Oke. Yes. Kita konekkan. Kemudian kita apt strip cd-rom add, kita tambahkan add. Oke, di scanning. Oke, kemudian di sini kita apt update, kita update. Nah, kenapa? Karena paket Runcup itu berada di video yang ketiga. Sebelumnya saya latihan, saya belum memasukkan DVD ketiga, jadi saya kesulitan mencari paket DVD bukan DVD ketiga tapi paket Runcupnya. Saya 2 hari 2 malam belajar mencari bagaimana install Runcupnya. Ternyata setelah dapat referensi, ternyata di DVD ketiga kita add, kemudian kita update, baru kita bisa menginstal Runcupnya. Bayangkan. Oke, di sini sudah kita clear. Kemudian kita ketikkan apt install Runcup. Nah, sebelumnya saya latihan di sini paketnya tidak terdeteksi.
Kalau kita sudah memasukkan DVD 3 maka ini akan berhasil. Kita enter. Nah kan, kita yes. Nah, minta DVD 1 lagi, kemudian kita masukkan DVD yang ke-1. Kita oke. Yes, connect. Yes, enter. Kemudian kita progress. DVD yang kedua lagi, kita masukkan DVD yang kedua. Oke. Yes, jangan lupa dikonekkan. Setelah dikonekkan, kalian enter. Kemudian di sini minta DVD yang ketiga. Oke. Oh, semua DVD dia minta. DVD yang ketiga. Oke. Yes. Jangan lupa connect. Dan sini kita enter. Nah, di bagian ini kenapa saya menyarankan kalian membuat user roundcube di phpMyAdmin MySQL, karena apabila belum, di sini akan kendalanya di sini. Kalau sudah, kalian di sini bisa pilih yes. This MySQL application password for roundcube. Di sini kita masukkan passwordnya 12345. Kalian enter. 12345 enter. Oke, progress. Nah, sudah. Kita sudah menginstal roundcube-nya. Kemudian kita ke cd/etc/roundcube dulu. Nah, ke cd/etc/roundcube. Ya, ada beberapa file yang kita konfigurasi di sini. Kita Nah, di bagian ini di /etc/roundcube ini kita nano config ins.php config.ins.php kita enter. Nah, di bagian ini yang kita konfigurasi atau yang kita ubah adalah yang SMTP server. Yang server ini kita ubah menjadi bagus.com. Jangan lupa yang devaluasi juga bagus.com. Nah, untuk SMTP user di sini kita hapus, sama yang passwordnya juga kita hapus. Nah, seperti ini. Kenapa devaluasi bagus.com? Jadi roundcube-nya sudah terhubung dengan bagus.com. Jika belum, maka di tampilan roundcube-nya akan diminta server atau IP servernya atau alamat servernya. Kalau seperti ini berarti kita langsung terhubung dengan bagus.com roundcube-nya itu. Kalau sudah seperti ini, kalian simpan. Nah, yang terakhir kita masuk ke konfigurasi Apache. Ini langkah yang terakhir. Kalian cd/etc/apache2. Ini yang terakhir. Apache 2 size available. Kalian enter, kita ls. Yang perlu kita copy, di sini kita copy cp000 default.config menjadi main.cf. Nah, harus main.config. Nah, kalian enter. Nah, kita ls terlebih dahulu. Di sini sudah ada main.config. Kita nano terlebih dahulu main.config-nya. Kita enter. Nah, di sini server name-nya kita aktifkan dan kita ganti ini menjadi mail.bagus.com. Untuk server admin terserah kalian, mau kalian ubah atau seperti ini aja. Nah, yang sini penting juga, dokumen root di sini kalian ubah, letaknya di live roundcube seperti ini. Apabila sudah, kalian simpan. Nah, selanjutnya kita sudah mengcopy dan mengkonfigurasi. Kita to inside
to inside main config-nya. Kita aktifkan to active the new configuration. Nah, sudah. Selanjutnya kita lakukan reload dan restart. Slash attaches slash I need .d slash apache 2 reload. Kita reload apache 2 nya, kita enter. Oke, kemudian di sini kita selanjutnya jadi postfix restart, kita enter. Sudah oke. Kemudian habis postfix kita duplicate kita restart. Oke, dan yang terakhir di sini kita belum restart apache 2 nya, kita restart. Oke, sudah semua. Selanjutnya kita masuk ke Google Chrome. Di sini kita ketik mail.bagus.com, enter. Nah, di sini kita masuk sebagai mail user 1, passwordnya 12345, login. Oke, kenapa selalu seperti ini, selalu minta download nih. Nah, tampilannya seperti ini, lebih bagus, lebih daripada kita menggunakan yang command line. Ini lebih simple. Kita klik aja. Ini kita kirim ke mail user 2 @bagus.com. Subjeknya launcher misal. Sini kita masukkan teksnya. Kita berhasil instalasi dan konfigurasi mail server juga webmail. Nah, sini kita send ke mail user 2, kita send. Oke, message send berhasil. Oke, di sini kita logout dulu, kita ganti menjadi mail user 2, passwordnya 12345, login. Nah, di sini mail user 1 sudah masuk mailnya ke mail user 2. Kita berhasil instalasi konfigurasi mail server dan juga webmail. Oke, kita sudah berhasil selesai. Di akhir video ini saya ingin memperbaiki website saya yang bagus.com. Nah, tampilnya cuma seperti ini. Di sini saya sudah sedikit coding. Nih, website bagus di sini. Wah, kita copy aja. Kita ke cd /www/bagus tag kalau nggak salah. Kita ls. Di sini saya ingin nano index.html. Nah, di sini kita hapus saja. Oke, di sini kita hapus, kemudian kita pastekan di menu edit sini, paste. Nah, codingan HTML ya, lumayan lah. Di dalam website ini kita bisa akses ke link ke php-admin dan juga mail server. Kalau sudah kita simpan, save. Terakhir kita restart apache 2 nya ya. Kemudian kalian restart apache 2 nya. Oke, sudah. Nah, kalian kembali di sini, saya kembali dan kita refresh. Nah, tampilannya seperti ini. Lumayan. Di sini kita bisa ke php-admin, kita kembali, kemudian ke mail bagus.com. Oh, kan langsung. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa kalian tinggal like,
dan komen di kolom komentar, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you di next video. Dadah.